Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan Yesus Kuatku, kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan dan memimpin kehidupan kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami dapat menikmati berkat firman Tuhan. Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan isi firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan. Terlebih lagi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus kiranya menjamah hati kami supaya firman yang kami dengar ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi rema dan kami boleh melakukannya serta kami dapat memuliakan Tuhan dengan firman Tuhan yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bahasa Inggris ada satu frase yang berkata don't fumble the bag, yang berarti jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan emas atau kesempatan yang sangat berharga yang telah kita miliki. Nah, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia agar mereka tidak terpengaruh lagi oleh orang-orang yang mencoba menjatuhkan mereka untuk kembali kepada ajaran Yudaisme. Sebab mereka telah diberikan kemerdekaan yang sejati. Sebab Kristus telah memerdekakan kita semua. Kristus telah memberikan kita sesuatu yang sangat berharga. Sebuah kesempatan untuk hidup di dalam kasih karunia. Bagi Paulus, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus. Dan biarlah itu juga yang tertanam di dalam hati kita semua sebagai orang-orang percaya. Bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang keempat, di sana juga Rasul Paulus menuliskan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita telah menerima kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Itu sebabnya saudara, kita harus percaya dan kita harus mengerti bahwa hanya Yesus yang dapat memenuhi seluruh hukum Taurat itu. Hanya Yesus yang menjadi kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya mengenalkan kita kepada dosa. Dan sebagai manusia, kita tidak akan mungkin melakukan seluruh dari hukum Taurat itu. Tetapi Yesus datang menjadi kegenapan dari hukum Taurat. Dan Dia datang untuk menghapuskan segala dosa setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan pemahaman kemerdekaan yang telah kita terima oleh karya Kristus di kayu salib, maka kita yang sudah menerima anugerah yang besar ini, kita menerima nasihat pada pagi hari ini untuk tidak lagi diperhamba oleh dosa. Saya dan saudara, kita telah menerima sebuah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga. We have received the bag. Kita sudah menerima kesempatan emas itu. Itu sebabnya jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan lagi kita diperhamba oleh dosa. Kita yang sudah menerima kesempatan itu, baiklah kita menjaga kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dosa saya dan dosa kita semua orang percaya sudah diampuni. So don't fumble the bag. Setelah dimerdekakan, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, peganglah baik-baik kesempatan emas yang sudah diberikan kepada kita. Rasul Paulus katakan di dalam ayat ini, berdirilah teguh, haleluya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan dosa. Peganglah kuat-kuat apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Jagalah baik-baik keselamatan itu. Di dalam suratan Filipi 2 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudara yang kekasih, mengerjakan keselamatan bukanlah sekedar pencitraan diri. Kita berbuat baik bukan karena kita ingin dianggap baik, tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu yang akan membuat kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yang berarti kita menghormati Tuhan, kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, kita menghargai keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, kita akan berdiri teguh. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan karena kita senantiasa taat untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Saudara, bagaimana kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan? Bagaimana kita berdiri teguh? Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Hadirkanlah Tuhan senantiasa di dalam hidup kita supaya kita terus dapat berdiri teguh sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah goyah. Satu ayat lagi di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-31, "Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah." Firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, yang akan mengingatkan kita terus agar kita berdiri teguh di dalam iman dan tidak goyah tentunya akan godaan-godaan yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada dosa, kalau kita kembali diperhamba oleh dosa-dosa di mana dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan, maka kita seperti menjatuhkan kantong yang sudah kita dapatkan. Seperti kita menjatuhkan sesuatu atau membuang sesuatu yang berharga yang sudah kita terima. Saudara, mari sama-sama kita berdiri teguh di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan, menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi, don't fumble the bag. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk terus mengerjakan keselamatan, untuk menghargai anugerah Tuhan, untuk menghargai kasih Tuhan. Engkau menjaga kami Tuhan, Roh-Mu senantiasa memimpin kami, agar kami terus hidup di dalam kemerdekaan yang sudah membebaskan kami. Jangan sampai kami kembali kepada dosa-dosa kami Tuhan. Jangan sampai kami kembali diperhamba oleh dosa-dosa kami yang kami lakukan Tuhan. Tetapi biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan, kesempatan berharga yang Tuhan berikan untuk hidup dalam kemerdekaan, kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami taat, kami lakukan firman Tuhan, kami kerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan itu dengan pimpinan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus, kami menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dapat kami perbuat di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, hadirlah terus di dalam hidup kami supaya kami tidak goyah, dan biarlah firman Tuhan terus tertanam dalam hati kami, bahkan bertumbuh-tumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.